Oke, selanjutnya kita ke materi distribusi fungsi random variable dengan menggunakan teknik MGF. Nah, teman-teman harus tahu gitu ya, MGF itu seperti apa. Nah, ini udah dibahas di Statistika Matematika 1 ya. Jadi aku udah ada bikin videonya. Jadi bagi teman-teman yang masih belum paham mengenai teknik MGF gitu ya, sebagai dasar gitu ya dari materi ini, teman-teman bisa buka kembali di playlist Statistika Matematika 1 gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku mau recall kembali gitu ya. Kalau misalkan MGF itu dinotasikan dengan MXT gitu ya. Nah, di mana ini tuh sama aja dengan ekspektasi E pangkat TX. Nah, ini kalau ekspektasi E pangkat TX akan sama dengan E pangkat TX dikali Fx gitu ya. Nah, kalau dia continue diintegralkan, kalau dia di script gitu ya, maka dia akan disamkan ya, atau dijumlahkan gitu. Ini jangan lupa ditambah dx-nya. Nah, tujuan dari teknik MGF di sini ialah kita akan menentukan distribusi gitu ya dari fungsi random variabel tertentu gitu ya, di mana kita bisa melakukan teknik ini dengan cara menentukan join dari MGF-nya gitu. Jadi di sini kita bisa lihat teoremanya. Jadi katakanlah ada random variabel dari x1 sampai ke xn. Nah, kalau ada kayak gini, maka dia tuh mengarah ke join PDF gitu ya. Nah, di mana ini tuh independen. Gitu. Nah, ingat lagi kalau independen gitu ya, artinya dia tuh nggak saling bergantung gitu satu sama lain. Nah, kalau teman-teman udah belajar gitu ya di video sebelumnya gitu ya, kalau PDF yang independen berarti tinggal dikalikan gitu ya. Nah, gitu juga dengan MGF ini. Kalau dia independen, maka masing-masing dari MGF untuk variabel XI-nya itu bisa dikalikan. Ya, dimana MGF dari ini adalah MXIT gitu ya. Jadi XI-nya ini dimulai dari X1 sampai XN. Nah, di mana ada suatu random variable baru, yaitu Y, sama dengan sigma dari XI gitu ya. Jadi, Y di sini akan menjumlahkan keseluruhan dari random variable X-nya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan gitu ya. Jadi kalau misalkan MYT-nya gitu ya, maka kita bisa ganti Y-nya ini jadi sigma XI gitu. Jadi M sigma XI T gitu. Nah, di mana ini tuh bisa kita ganti jadi seperti ini. M X1 tambah X2 sampai ditambah XN gitu ya. Terus di sini dalam kurung T gitu. Nah, di sini karena dia independen gitu ya, maka masing-masing dari MGF-nya itu akan kita kalikan gitu. Jadi akan kita dapatkan MX1T kali MX2T sampai dikalikan dengan MXNT. Nah, MYT. Nah, dari sini nanti kita akan dapatkan gitu ya, distribusi dari random variable Y ini tuh apa gitu. Jadi itu tujuan dari teknik MGF itu sendiri gitu ya. Jadi teman-teman ya karena ini menggunakan MGF gitu ya, teman-teman harus hafal gitu ya rumus-rumus dari MGF gitu. Ada dari Bernoulli, ada dari geometri, ada dari Poisson gitu ya. Terus ada dari gamma gitu ya. Nah, teman-teman minimal ya hafal yang sederhananya aja. Contohnya kayak normal, nah itu kan sering keluar ya. Terus Bernoulli, terus geometri gitu. Dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah hafal dasar-dasarnya tadi,
ketika teman-teman nanti menentukan MGF untuk misalkan binomial dan lain-lain gitu ya, teman-teman tinggal turunin gitu dari misalkan kalau binomial nanti dari Bernoulli gitu. Terus nanti untuk random variable yang kompleks, ya dia diambil dari yang sederhananya gitu. Jadi setidaknya gitu ya, kalau teman-teman kayak susah hafal gitu kan, teman-teman bisa tulis di kertas, terus nanti tempelin aja di dinding eh, kalian gitu ya, di mana itu jadi tempat kalian untuk belajar. Jadi ketika kalian belajar, kalian bisa lihat rumus-rumusnya gitu. Jadi kalau misalkan kalian lihat rumus-rumusnya, ya kalian nggak hafal gitu aja gitu, tapi kalian bisa mengingat gitu. Jadi kayak sambil belajar sambil lihat rumus-rumus gitu. Jadi ya kalian bisa apa ya, bisa lebih cepat gitu untuk eh, hafal dengan mudah gitu ya, tanpa harus kayak mikir keras gitu. Nah itu sih triknya gitu ya untuk ngapal rumusnya. Nah itu untuk penjelasan mengenai teknik MGF pada fungsi random variable.